Oke, jadi karena banyak banget yang request gua buat lanjutin lagi bahas-bahas dari Kamen Rider Saber, gua bakal bahas untuk episode kelimanya. Tapi hari ini gua nggak sendirian guys, gue temenin sama siapa di sini? Kenalkan sama saya Ya. Karan. Mas Karjo ya. Dan jadi buat kalian yang nanya Mas Karjo ini siapa? Sebenarnya sih bukan siapa-siapa ya Pak ya. Saya bukan siapa-siapa. Bukan Pak. siapa-siapa, Saya hanya seorang pecinta Kamen Rider. pencinta Kamen Rider, toko fans juga sama seperti kalian semua ya. Jadi hari ini untuk pertama-tama nih ya pokok pembahasannya, gue pengen nanya dulu. Menurut lu Kamen Rider Saber tuh sejauh ini kayak gimana sih? Kamen Rider Saber. Iya. Ini kita harus jawab sopan atau harus jawab jujur? Sopan boleh, jujur boleh, kita ikutin aja. Menurut gua Kamen Rider Saber mending gua nonton build. Itu sih emang bener, itu poin yang nggak bisa dipungkiri lagi ya Pak ya. Udah pasti. Soalnya Saber ini gue rasa bener-bener acara buat anak-anak gitu. Iya. Karena kalau kita bahas dari yang sebelumnya, Zero One, menurut gua pribadi Zero One kan, ya lu pasti ngerasa juga kayak gitu kan. Zero One tuh agak Dark dan lebih mementingkan cerita ya. Iya. Lebih tepatnya ya. Kalau ini tuh formnya kan itu aja. itu aja dan Nggak keren. nambah formnya cuma terakhir-terakhir Iya. doang kan ya, buat Dan- premium Bandai doang. Dan formnya juga nggak keren-keren amat Keren sih tapi sebenarnya sih. dibandingin Metal Cluster, dibandingin sama Saber. Saber bukan keren, colorful. Lebih Iya. ke colorful dan lebih fun gitu. Tapi emang temanya tema fantasi sih. Iya. Jadi mungkin itu yang membuat para bukan kolektor, para fans-fans yang udah berumur lah ibaratnya kurang menyukai series ini. Kemarin ketolongnya cuma gara-gara si Buster doang ya. Iya, Bas. Itu menurut gua sejauh ini Kamen Rider yang paling bagus di Saber ya menurut gua Buster, kalau enggak Espada. Iya, Espada ganteng banget ya soalnya. Espada parah sih. Gila sih, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Kita udah set up sedemikian rupa di ini. Kelihatan nggak sih? Ya, Kelihatan gitulah ya sih. pokoknya ya. Kalau misalnya kalian belum nonton reviewnya, silakan langsung aja klik di tombol i di kanan atas video ini. Oke, kita bakal langsung bahas ke episode ini. Jadi awal-awal kan mereka itu berbagi tugas gitu ya. Rintaro ngurusin apa? Sekali lagi? Rintaro itu ngurusin, nggak tahu dia suruh jagain sih, akhirnya dia ujung-ujungnya sama Mei. Sebenarnya gua nggak tahu dia pembagian tugasnya tuh kemana. Ujungnya dia malah nyari apa? Nyari gelembung-gelembung Nyari yang gelembung-gelembung. Wonderworld itu ya. Iya. Sebenarnya kayak disingkirin gitu gak sih di Iya, kayak- episode ini? Episode ini tuh kayak Blades tuh kayak Blades kayak nggak di Kayak nggak fiturin dianggap banget, gitu. kayak nggak dianggap gitu. Yaudah, lu urusin itu. Buster suruh urusin siapa? Suruh urusin Kalibur. iya, Nyari Buster sama Kalibur. Kalibur. Abis itu sih, nah si Kentonya ini nih, si Kentonya kayak ada beban moral gitu kan. Iya. Soalnya Kalibur ini bapaknya Kento. Dan Kalibur ini teman baiknya atau sahabat dari si Kamen Rider Buster ya, si Ryo Ogami. Jadi kayak di episode 5 ini sebenarnya berantem sama Kalibur tuh lebih moral apa maksudnya? Beban moral. Beban moralnya tuh lebih ke Buster sama Espada. Espada, Karena iya. kayak ada emosi pribadi aja gitu. Tapi si Toma itu kan kayak kepo gitu ya. Ini si Iya, Kento ini sebenarnya kenapa? Akhirnya dikasih tahu kan semuanya kan sama si Kento kalau nggak salah. Toma dikasih tahu kan semuanya. Belum dikasih tahu. Toma bukannya udah tahu ya sekarang? Apa belum? Toma belum tahu. Oh belum tahu ya. Sampai sekarang belum tahu. Gue kurang perhatiin sih soalnya gue nontonnya aja maaf kata guys ya, agak ke distract sih. Agak ke distract. Seriesnya tuh kurang bisa ngebawa kita jadi nonton terus. Kalau kita nonton dari yang sebelum-sebelumnya tuh udah nonton 20 menit tapi berasanya lo udah 20 menit. Iya kayak baru 2 menit kan. Kayak Lu baru 2 nonton, menit. nonton build-nya. Gue sampai sekarang walaupun build udah 4 tahun yang lalu ya hitungannya ya, apa 3 tahun yang lalu. Udah lama banget lah pokoknya istilahnya. Itu sampai sekarang gue masih inget kalau nonton build itu lu baru nonton bentar tiba-tiba udah cing Iya. hilang. Tidak one minute langsung episode selanjutnya gitu kan. Kamen Rider Build tuh. Ya udah kelar. Langsung bete gitu Langsung karena bete. ceritanya tuh menurut emang oke satu. Terus Oke formnya juga banget. bagus-bagus. Iya. Dan yang paling berasa kenapa gua ngerasa kayak kurang suka sama Saber tuh sebenarnya kayak kalau kita, lu juga pasti ngerasain kalau kita Gimana? pas zaman seriesnya build itu series ini keluar setiap hari Minggu kan. Iya. Hari Minggu tuh biasa keluar sore.
paginya kita nungguin cari rawnya. Cari rawnya. Harus nonton duluan. Kalau ini gue nonton jujur Pak, gue nonton sehari Selasa. Gue nonton tuh bisa udah keluar episode 6, gue baru nonton episode 5. Makanya mager gitu gak sih? Kayak ya udah, keluar ya udah ntar aja nontonnya. Kayak kita tuh nggak penasaran apa belum kali ya? Mungkin mungkin Belum ceritanya tuh seru. masih gantung-gantung gitu. Mungkin tunggu Kamen Rider Slash, katanya Slash ini cewek. Tapi kalau dia itu cuma kayak istilahnya rider bintang tamu lah. Kayak si Buster yang nongolnya cuma dikit-dikit doang. Buster sekarang kan nongolnya dikit-dikit doang ya. Iya. Tapi dia itu bakal ada hubungannya sama main story-nya. Soalnya dia itu sahabatnya Kalibur. Soalnya mereka nanti berdua bakal berantem gitu kan ya. Pastinya. Seharusnya Seharusnya. karena dari awal aja udah diceritain kalau ada hubungan sentimental lah ibaratnya. Iya sih. Jadi berarti mereka tuh nyetingnya, tapi nyetingnya kayak terlalu slow gitu gak sih? Iya itu dia, karena alur ceritanya tuh menurut gue terlalu slow, terlalu dilambat-lambatin, banyak kan berantem doang. Berantemnya juga nggak berantem gebuk-gebukan Gebuk-gebukan, gitu. iya. Berantemnya cuma tinggal Hisatsu, Giri, Fire gitu. Iya itu dia, itu yang menurut gue kadang ngebosenin. Iya namanya juga berantem pakai pedang sih Pak ya. Iya itu gimana? Iya sih ya mau gimana lagi gitu. Oke. Sekarang oh ya by the way kita tahu kegunaannya benda ini. Nah ini Kita tahu dia. kegunaannya. Setelah ini keluar, ini gue kayak nggak tahu banget ini apaan sih. Rak doang buat naro, tapi ngetaunya dia itu apa? Dan fun fact, gue baru nonton episode 5 itu hari ini. Ini hari Sabtu. Iya, kita, Sabtu. kita syuting Sabtu. pagi hari Minggu. Subuh minggu. Subuh Ntar minggu. pagi bakal keluar episode 6 ya. Kenzan bakal nongol. Besok pagi ntar pagi bakal keluar episode 6 dan gue baru nonton episode 5 hari ini dan akhirnya gue baru tahu kegunaan turak. USB, Pak. Hard disk, Hard disk. flash disk. Flash disk ini USB. Ya ini untungnya gue udah beli sih Pak. Dan ini dapet yang bukunya Zero One. Dan ini Legend Rider book. Ya Legend Rider book sebenarnya sih boleh dibeli dan boleh nggak dibeli juga sebenarnya, tergantung lu suka atau enggak. Nggak wajib sebenarnya. Nggak wajib Soalnya nggak bakal keluar di filmnya. Iya itu dia. Dan Apa? ini gue nggak tahu sih terlalu pentingnya buat apa rak ini kalau kita beli. Apa kalau kita colok ke komputer kita bisa jadi USB juga? Bisa juga, bisa di booting gitu datanya gitu ya. Hebat juga. Gue pikir ini tuh kayak barang ini loh, kayak barang mistis gitu. Tau gak sih? Ah iya. Kayak tipe-tipenya item-itemnya Kuga. Akhir-akhirnya jadi barang-barang elektronik lagi. Iya. Kehitungnya kan aneh. Tapi seenggaknya ini melebihi ekspektasi gue lah sedikit. Iya Karena sih. gue awalnya mikir pertama kali ngeliat item itu, gue pikirnya itu cuma kayak yang buat naro rak gitu loh, yang kayak di saku tapi lebih gede aja. Oh kalau misalkan di Zero One yang buat naro ininya. Tapi kan yang buat naro kunci Progress-key juga di booting ke komputer juga Pak. Iya, Kira-kira makanya. kan. Itu dia. Mirip-mirip juga Mirip-mirip sebenarnya. juga. Ya, bingung aja gitu ya. Ya terserah Bandai lah ya. Terserah Toei Bandai. lah. Bandai kita akan mengikuti Anda. Karena kita itu bodoh. Oke, sekarang jadi si Kento ini karena dia punya beban moral, dia tuh pengen nanganin ayahnya sendiri gitu ya. Ya, dan ya sewajarnya teman-temannya yang lain ya udah pasti nolak itu. Iya nolak sih, Dan soalnya akhirnya ujung-ujungnya juga dibantuin. takutnya si Kento ini malah terbunuh gitu ya sama Iya. ayahnya sendiri. Soalnya Kalibur ini udah ngebunuh kayak banyak orang. Banyak swordsman. swordsman lah. Bahaya nih orang berarti ya. Bahaya, udah ibaratnya levelnya udah di atas swordsman yang lain lah. Di atas apalagi si Toma ya. Pagi Stoma baru megang belum ada 2 bulan. Dia udah megang dari kecil, cuma dapat secondnya. Dapat secondnya kan belum. baru. Tapi Baru megang episode antara 1. Sekarang baru episode 5. Iya, itu pas si Kalibur ketemu sama si Toma. Itu 2 bukunya ya, buku Jaku Dragon sama buku Berat Dragon tuh kayak ada keluar cahaya gitu ya. Keluar listrik gitu ya. Iya, itu yang antara menarik atau ngebingungin sih, kayak sebenarnya itu cuma satu poin itu yang bikin gue pengen nonton lagi sebenarnya. Iya. Karena sebenarnya kenapa hubungannya? Gue mikir kayak dari sekian banyak second, yang lain semua dibunuh ibaratnya. Iya. Semua swordsman-nya, semua Kamen Rider yang lain tuh yang di zaman dulu dibunuh semua. Iya. Tapi kenapa cuma Keiken Reka yang diincer? Maksudnya nggak mau dibunuh, mau diambil.
Ya, setahu gue sih itu penjelasannya dia tuh Brave Dragon itu dan kain-kain mereka adalah kunci ke Avalon. Jadi Avalon ini kayak sebuah tempat sih, ya kan? Dan masih bingung juga. Mungkin next episode bakal dibahas lagi. Nah makanya itu yang bikin kita itu pengen yang nonton. gue bilang kenapa cuma satu poin itu yang bikin gue penasaran Iya, sama itu Kamen Rider penasaran. Saber dari 23 menit cuma sekian detik yang bikin kita pengen nonton lagi Kamen Rider Saber. Dan menurut gue di episode 5 ini ya strateginya lumayan lah Lumayan lah ya. lumayan lah buat mancing kita nonton lagi, cuma kayak kurang gimana gitu. Build up-nya kurang sih. Iya. Kayak pembangunannya kurang. Kayak padahal itu harusnya adegan yang penting, tapi dibawainnya tuh cuma kayak adegan biasa. Iya ya, kayak gimana gitu, kayak kurang penekanannya gitu ya. Iya. Kayak kurang penting gitu. Kayak kurang penting. Sesuatu yang penting jadi nggak penting karena sepanjang seriesnya tuh intonasinya sama. Iya. Ngerti gak sih? Kan kalau kayak Zero One naik turun bercanda serius banget dia. Nah kalau ini semua kayak bercanda. Iya. Gue kayak bingung gitu. Tiba-tiba Kalibur nongol, iklan, ayo serahkan kain-kain mereka dan buku Brave Dragon. Apa? Kamu ya siapa? Iya. Tiba-tiba Kento, ayah kenapa kau mengkhianati kita? Diam aja. Kocak lu. Diam aja dia, habisnya kabur. Iya. Ya, nggak jelas kan? Kayak nggak ada alurnya gitu loh, Iya. kayak nggak ada ritmenya. Dan kita tahu di sini Pak, Kento itu dihitung anak yatim apa bukan sih sekarang? Udah nggak dianggap sama bapaknya. gelap. Nggak tahu. Kalau dibilang anak yatim sih lebih kayak dibuang sih. Dia dibuang, nggak dia bukan Nggak nggak dia gimana dibuang ya? Kayak dibuang sih karena ibaratnya mungkin bapaknya ini punya tujuan yang lain. Nah, Pastinya sih. tujuan si Kalibur ini yang kita belum tahu apa. Jadi sebenarnya gue ngerasa gue belum berani bilang Kalibur nih sebenarnya jahat atau kagak. Iya ya, bisa dibilang. Pasti dia punya tujuan lain. Tapi kalau dari awal series sih tujuan dia buat bikin buku baru, buat nyiptain dunia baru. Habis itu yang baru-baru ini dia baru nyebutin Avalon itu ya kan. Dan dari awal series tuh nggak disebutin Avalon. Tapi pas di tengah-tengah tiba-tiba muncul yang namanya Avalon. Jadi kita bingung sendiri. Iya. Bener-bener kita masih buta banget ya. Kalau Zero One kan udah tahu ngancurin umat manusia, kelar, titik. Iya. Gitu kan. Habis itu lu kasih si Zaya lah apa gitu. Nah kalau ini mungkin masih awal-awal kali ya Pak ya. Bisa jadi, Iya. makanya jadi kita kayak masih buta jalan ceritanya Masih gitu, buta. masih buta temanya lah. Masih butuh temanya. Aduh, secara garis besar kita belum bisa ngelihat sama sekali. Itu dia yang maksudnya bikin kita tuh nggak penasaran sama Kamen Rider Saber. Betul. Gue nggak bilang Kamen Rider Saber jelek. Iya. Cuma ceritanya tuh kurang bisa membawa kita buat pengen nonton lagi. Kita sebagai orang yang demen story kurang Iya. bisa ngikutin. Sementara kalau buat anak-anak yang demen form-form gitu, keren nih tiap episode ada rider baru, iya kan? Sekarang udah berapa ridernya? Sekarang udah kita hitung. Saber, Saber, Blades, Blades, Espada, Buster, Buster, Kenzan. Kenzan. Kenzan belum muncul tapi. Belum muncul, belum gitu. Hari ini tonton. Berarti 5, 5, sejauh ini masih 5. baru 5. Kalibur? Oh Iya. iya, Kalibur hitungannya sebenarnya. Nah ini Kalibur kan kita masih bingung. Evil Rider atau Rider. Evil Riders. Tapi kita masih bisa hitung Rider sih. Iya, soalnya dia bilang Kamen Rider Kalibur kan. Iya, Kamen berarti Rider. baru udah ada 6. 6 Kamen Rider pada episodenya baru 5. Hebat. Hebat. Dan katanya dari awal pun dibilang pas press conference ada 10 rider dan gak janji kalau nggak nambah lo ya. Nah itu dia. Makanya sejak kemunculan press conference-nya nih yang dibilang bakal banyak rider, gue tuh bakal ngiranya lebih ke karena waktu itu kan baru ngomong banyak rider kan, belum ada penjelasan tentang cerita. Iya. Gue mikirnya kayak kalau kita lihat Zero One mirip Kuga. Kalau secara form mirip Kuga. Entah kenapa gue ngerasanya kayak gitu. Pas muncul press conference-nya Saber, gue ngerasa Saber nih kayak Ryuki. Ibaratnya kayak kita ngambil dari Heisei 1, tapi Agito dilewatin. Langsung ke Ryuki. Dan gue pikir ya kenapa rider bertema Agito ini dilewatin? Karena corona mungkin. Nah, Soalnya kan ini kan TV fantasi dan lu dari kemarin lihat kan itu kan CGI semua kan kebanyakan adegan Iya, kan. iya. Jadi mereka tuh syutingnya di indoor. make Iya gak sih? sense. Make sense. Gara-gara corona kan. Harusnya kan ini buat kita yang ketiga. Gue yakin buat yang ketiga, slot ketiga.
Iya gak sih? Iya. Zero One story berapa satu kan? Satu. Nah ini 3. Masuk akal kan? Masuk akal. Ini cocok logi lagi nih. Gue baru kepikiran. Nah, dan kita tuh ngomongin episode 5 Pak. Ini ngomongin keseluruhan ya udah nggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. It's okay, oke. Dan yang menurut gue mirip lagi dari tipenya. Kalau kita lihat Kuga kan agak dark kan. Nggak bisa dibilang agak sih kayaknya. Lumayan dark banget lah. malah gebuk-gebukan berdarah gitu kan. Kuga itu agak dark, ya dark lah. Dark banget. Dan dia Heisei pertama. Sekarang Reiwa pertama, muncul Zero One di Heisei Reiwa pertama, sama-sama 1-1. Dan Zero One dark juga, hitungannya masih dark juga. Tiba-tiba muncul model-modelan yang kayak Ryuki. Tapi kita masih buta tentang cerita, muncul series Kamen Rider yang banyak ridernya. Apa kok kita nggak mikir Ryuki kan? Tapi bedanya ini bukan rider war ya. Iya. Ibaratnya ridernya semuanya baik lah. Nah itu dia yang tiba-tiba muncul ceritanya, wah beda banget. Gue jadi kayak bingung sendiri. Sama Pak. Apalagi Kuga sama Zero One tuh sama-sama kumbang ya. Iya. Temanya kumbang. Ini tema hewan. Iya. Hewan dan cerita lah. Ini hitungannya hewan sih. Apalagi kan lu tau sendiri ini naga udah merah, naga lagi. Iya, naga Ryuki lagi. gak sih? Ryuki banget. Nah itu dia, oke. Kalau Sekarang kita mau ngomongin nih nggak kelar-kelar. bisa 10 jam videonya. Mending lanjut ke poin Iya, kan? selanjutnya. Ini jujur guys, bukan cuma di video. Ini setiap hari gue ketemu sama si Karan ini. Debat soal Kamen Rider. Sampai bego. Sampai all on. Ya udah, oke. Sekarang kita bakal ngomongin tentang Piranha Megiddo-nya atau Monster of the Week minggu ini dan bakal Monster of the Week minggu depan juga. Piranha Megiddo ini dipanggil pakai buku ini ya, Piranha no Lunch ya. Makan siang piranha. Dan si piranha ini udah dihancurin di episode ini 2 kali. Jadi ini ibaratnya monster itu banyak. Soalnya piranha itu kan kalau mereka kemana-mana nyari makanan itu bergrup kan, beregu kan ya. Iya betul. Sekali lu dimakan banyak gitu kan. Iya udah pasti kan? Banyak. Mereka tipe hewan yang keroyokan. Iya keroyokan. Dan ini pinter sih ya. Maksudnya lu pengen ngehemat kostum, pengen ngehemat monster, lu bikin aja kayak ini monsternya ada 100 biji piranhanya. Jadi untuk 20 episode ke depan monster piranha semua bisa. Dan semuanya CGI. Bisa gitu. Bingung ya. Hemat biaya. Piranha itu kayak buku cerita gak sih? Kayak ilustrasi buku cerita gitu gak sih ikannya? Iya. Ikan-ikannya ya, bukan monsternya ya. Iya. Ya, yang CGI itu ikan-ikannya. Iya. Yang monsternya itu nggak CGI. Tapi ada yang terbang-terbang itu? Iya, itu kayak ilustrasi buku cerita. Itu CGI hitungannya ya. CGI ya. Iya. Dan lagi-lagi hemat. Ya hemat biaya. Tapi gue udah ada pemikiran tentang kalau kita nonton episode 4, episode 1 sampai episode 3 itu monsternya gampang dikalahin. Sekali Wonder World-nya One hit kill ya. Wonder World-nya tuh langsung hilang, langsung kelar, langsung tapi balik ini, semua. Tapi tadi itu sih balik ya? Itu sih balik. Kagak. Bukannya balik. Oh, balik. Oh iya balik. Jadi monster piranha itu ada banyak, ada 100. Mereka bikin 100 Wonder World yang berbeda. Jadi satu hancur, hilang, satu lagi nongol lagi, hilang lagi. Nah, balik lagi next episode piranha ini bakal nongol lagi. Dan gitulah terus. Mungkin mereka bisa bikin sebanyak mungkin kan. Iya, benar. Lagian kan kalau Megiddo yang bukunya udah kelar, udah komplit, dia tuh bisa dipanggil kapan aja. Ingat Golem. Episode 3. Jadi si Rentaro bilang selama bukunya udah komplit, itu monster itu bisa dipanggil kapanpun yang penjahat mau. Jadi repot juga, itu alasannya juga kenapa rider itu banyak. Jadi penjahatnya tuh punya 10 buku, lu keluarin semua bisa. Iya. Saber digebukin dong. Benar. Iya makanya. Bisa masuk di akal. Tapi gua ngehnya dari episode 4. Di episode 4 kan udah mulai monster yang susah dikalahin. Sekali dipukul Wonder World-nya nggak hilang. Nah, si Hanzaki ya? Si Hanzaki. Salamander. Salamander. Gue mikir akan kayak gitu juga episode 5 sebenarnya. Tapi enggak. Tapi bedanya cuma Wonder World-nya hancur tetap. Tapi monsternya banyak. Tapi monsternya banyak. Jadi Wonder World-nya tuh nggak cuma satu. Sebenarnya Hanzaki Megiddo tuh nggak hancur Wonder World-nya karena emang Hanzaki belum mati. Soalnya itu kan Salamander kan kalau dipotong dia numbuh lagi. Nah gitu dia, itu penjelasannya. Gue ngira tuh metode yang mereka pakai di episode 5 tuh bakal sama kayak episode 4. Sebenarnya basicnya sih sama sih, cuma beda. Cuma dia pakai alasan lain nih, berarti gitu ya. Iya. Oke, sekarang kita kan ngeliat nih debut Henshin dari Kamen Rider Espada ya. Espada kemarin nongol pertama kali di episode 4 terakhir nahan serangan Calibur. Nah sekarang kita lihat dia Henshin, itu suara tembaknya keren banget sama Bapak.
paling keren. Gue paling suka yang ini. Paling keren. Gue paling suka si Espada dan warnanya tuh ganteng emas gitu. Parah. Pakai jin. Tapi hubungannya jin sama petir tuh apa? Ada hubungannya gak kira-kira? Jin sama petir apa ya? Sesuka mereka. Ya udahlah, terserah lah ya. Sebenarnya kalau kita mau nyamain Kamen Rider Blades, Lion. Lion apa hubungannya sama air? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya udahlah, biarin lah ya, serah mereka lah ya. Terserah Ya banget. udah ya. Yang penting jualan mainan kelar ya. Yang penting seriesnya masih bisa kita tonton, masih bisa kita nikmati dengan baik. Ini yang lucu nih Pak. Jadi pas episode kemarin ya, episode 3 pas pertama kali Buster muncul, emang kelihatannya sih koplak. Cuma dia itu lebih serius gak sih? Siapa? Kayak orangnya serius, Buster. Buster. Sebenarnya Buster tuh nggak punya penurunan karakter sih. Cuma di episode ini tuh kelihatan jauh lebih koplak gitu, kayak yang pas dia buka, hiya gitu kan, Iya. buka kaleng Fanta gitu, tiba-tiba keluar cerot, cerot ke muka. Itu adegan yang menurut gua maksudnya bisa mecahin mood sih sebenarnya kalau. Bisa mecahin mood. Cuma ya buat kita yang ibaratnya udah lebih berumur, Iya. kita nggak akan ketawa sebenarnya. Tapi gue ketawa sih. Cuma lucu sih masih tapi. fun lah. Fun sih. Fun. Berarti dia tuh dibikin fun lah ya. Soalnya kan kemarin kan galak banget tuh. Parah. Ya kan kayak belum dikit-dikit giniin orang gitu kan, preman banget kan. Ya mungkin anaknya sekarang udah diamankan. Soalnya kan kemarin kan anaknya diculik jadi mungkin dia emosional. Iya, Nah iya. sekarang dia ngehibur Kento gitu kan. Gitu. Entah disengaja apa enggak. Kayaknya sih nggak sengaja, emang dia beneran nggak ngerti itu bakal meledak gitu. Tapi gue pikir sih sengaja sih, memang niatnya buat ngehibur si Kento. Iya, si Kento sebenarnya. ketawa kan ya. Dan Ketawanya akhirnya juga ketawa. agak maksa gitu gak sih? Kayak Ya gitu lah. gue gak tahu sih. Ya, mungkin gitu. Ya udah, oke. Sekarang ngomongin soal Buster memberikan buku Storm Eagle kepada Toma. By the way ini buku Storm Eagle, bentar kita bakal di-review juga, jangan ketinggalan. Akhirnya Toma itu dapat ini ya, combo api ya. Dapat 2 buku api ya. Soalnya ini Eagle ini buku api. Kemarin tuh yang pertama kali dapat buku air, buku 2 biji nih. Si Peter Fantasista itu si Blades. Iya. Dapat buku air 2 biji pertama kali. Tapi oh iya, yang Dan combo Kento pertama sekarang- kali iya. Blades. Kento sekarang juga hitungannya udah punya 2, Needle Hedgehog sama si ini Aladdin, Iya. Alanjina. Jadi nunggu lagi ya, nunggu Tenku no Pegasus untuk si Blades, nunggu Sayo Journey buat si Saber, dan nunggu Tricerberus buat si Espada. Jadi mereka semua akhirnya bakal lengkap punya 3 buku dari elemen masing-masing. Menurut lu form ini gimana sih, form si Storm Eagle ini? Storm Eagle campur Dragon. Menurut gua sebenarnya gua lebih suka form dia yang 3 itu, yang Brave Dragon, Needle Hedgehog sama Trinity ya? Peter Fantasista. Iya, Saber Menurut gue itu Trinity. lebih keren sebenarnya. Cuma memang dasarnya kan combo formnya ini kan harus sama elemen. Iya. Tapi menurut gue juga combo form Yang Storm nggak Eagle sama. nih nggak jelek juga. Menurut gue lumayan keren sih. Karena ibaratnya formnya Saber aja udah keren sebenarnya. Iya. Udah colorful, udah keren. Maksudnya mau diapain lagi? Nah, gue pas pertama kali muncul scan Kamen Rider Saber, menurut gue gila, ini form udah terlalu keren. Final formnya mau diapain lagi? Itu yang muncul di otak gua. Dia build aja lu bingung kan? Iya. Zero One juga lu bingung sebenarnya. Gue juga bingung. Zero One tuh apakah bakal dicolok-colokin progresi Iya. atau enggak? Taunya enggak kan? Taunya jadi Zero Two. Taunya jadi Zero. Itu bagus. Itu bagus. Zero Two atau Arc One? Zero Two. Arc One tuh fast power up hitungannya. Arc One atau Tolong itu buat atau lain hari. Zero One apa? Re-Rising Hopper. Realizing Hopper. Nah, itu untuk lain hari. Tolong Pak, 5 jam di video. Ini video 5 jam. Jadi saya mau nanya, kalian komennya di bawah. Jadi formnya Zero One tuh Realizing Hopper atau Arc One atau Zero Two? Terserah, kalian komen aja ya. Saya hanya Tapi ini bahas episode 5, come Oh on. iya, oke. Gue tuh kalau bahas Kamen Rider tuh suka melenceng-melenceng ya, kemana. tapi itu serunya. Itu serunya, Iya, soalnya itu omongannya nggak bakal biasanya. pernah habis, sampai berbusa juga nggak bakal pernah habis. Makanya ini kalau kita bikin live, Ya siap-siap aja, siapin cemilan, siapin pantat biar nggak pegel gitu. dan sebenarnya nggak bakal habis-habis. Iya, oke. Cukup. Please man. Cukup Ini tentang Zero One. baterai gua habis. Oke, jadi intinya Toma dan Kento menghadapi Piranha dan si Kento ini menggunakan Red God Trigger, ya kan?
Iya. Awalnya gue pikir Red Guttricker ini motor khusus buat si Blades, taunya bukan. Taunya Red Guttricker ini bisa dipakai sama rider siapapun. Iya. Apakah bakal terbatas only buat si Blades dan buat si Espada? Apakah seperti itu atau nanti bakal dipakai sama si Kenzan? Kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau menurut pendapat pribadi gua masih susah buat bilang ini terbatas cuma buat beberapa rider atau apa semua rider itu bisa pakai. Kalau yang kita lihat Saber motornya beda sendiri kan, satu. Tapi yang kita lihat itu dua motor udah sama, Espada sama Blades. Tapi yang kalau lu lihat lagi, yang dua orang ini sama-sama memakai second sword. Oh iya bener sih. Nah jadi sekarang kita masih bingung. Tapi itu masih rancu ya. Masih rancu banget. Masih nggak tahu ya. Lagi-lagi nih Kamen Rider Saber nih ngegantungin. Terlalu ngegantungin. Itu dia. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu penting poinnya sih Pak. Tapi kita tuh sebagai orang yang benar-benar perhatiin jelas gitu ya. Detail banget. Sampai kita tuh pusing sendiri. Ini motornya buat siapa sih sebenarnya? Nah kira-kira yang gua dari awal bilang, wah guys ternyata Second Rider dapat motor baru, motor nih sama kayak si Spectre ya kan. Spectre kan dapat motor juga. Tapi ternyata enggak. Ternyata itu tuh motor rame-rame. Ibaratnya motor siapapun yang dapat kunci lu pakai dah. Cuma perbedaannya di armornya doang. Beda warna doang. Blades warna biru, Espada warna emas. Itu doang. Oh iya. Iya. Oh iya ya. Iya tahu. Oh iya. Iya. Jadi kalian bisa komen di bawah ya. Kita nggak sempet ngecek, jadi kalian bisa bantu tulis di bawah. Oke, kalian tulis di bawah aja karena kita nggak bisa ngecek ya. Karena waktunya udah durasi nih. Oke. Sekarang dan yang terakhir nih ya, yang terakhir si Rintaro sama Mei. Akhirnya Rintaro yang disingkirkan selama satu episode ini bertemu dengan Desas. Dan si Desas ini koplak juga ya. Iya. Kayak, halo. Karena kalau kita lihat dari dia berantem sama Buster juga udah koplak kan, kayak tengil banget. Tengil banget. Storm Eagle diambil, ya udah buat lu lah, gue giveaway. Tengil giveaway lo. Dan akhir-akhirnya ya Desas ini gagal dia tuh kayak terlalu mengganggu gitu tuh ke rencana-rencananya si Zuos. Sampai-sampai si Zuos ini nyamperin sendiri dan berubah jadi form asli si Zuos ya. Dan itu baru banget. Dan Zuos ini dapat punya gelar sebagai penguasa dari semua makhluk hidup, living things. Makhluk hidup atau monster? Monster kan makhluk hidup gak? Oh iya sama. Oke. Jadi itu penguasa kategori kedua, kategori hewan. Iya. Penguasa kategori untuk hewan makhluk-makhluk gaib kan si Storius. Si Legiel. Kalau penguasa dari cerita-cerita itu si Storius. Jadi gitu. Dan kesimpulannya apa nih Pak? Jadi kesimpulannya menurut gua sejauh ini yang kita rasain memang Kamen Rider Saber agak ngebosenin. Iya. Sejauh ini yang kita rasain sampai gua pun bahkan nggak niat untuk ngejar episodenya secepatnya. Sama sih, gue juga rada nggak niat. Cuma ya. Tapi ibaratnya kadang kan ada beberapa episode yang ngebosenin kayak Zero One pun yang pas Zaya arc itu Zaya itu bosen banget. Tapi pas keluar Meta Classer enggak sih. Soalnya katanya arc Zaya ini tuh buat development karakternya. Karakter development. Si Guy. Semuanya sih. Guy develop kan. Bahkan si siapa? Si Butsubus juga develop. Si Vulcan develop juga dia. Dan kenapa harus Butsubus? Iya Kang Butsubus. Ya, pokoknya itulah. Dan akhir-akhir cerita gak dia sering ngebuka kunci paksa jadi Superman. Minggir dulu. Itu aneh banget sih. Tarik pintu mobil. Anjir, GG juga nih orang. Padahal nggak berubah kan? Itu tuh ending karakter sesungguhnya, main karakter Pak. Dia tuh main karakter dia dari Zero One sebenarnya. Kalian semua salah. Gue tuh nggak setuju namanya Kamen Rider Zero One. Harusnya Kamen Rider Vulcan. Aduh ya ampun. Oke, itu aja kayaknya buat podcast kali ini ya. Ini bisa dibilang podcast kali ya, bukan bahas-bahas ya. Bisa dibilang podcast, udah, bisa dibilang bahas-bahas. Let's podcast. Soalnya ini tuh kayak konsep baru. Iya. Saya gue bahas sendiri capek guys. Kayaknya kalian udah nggak perlu gue bahas sih ya. Tonton sendiri aja sih. Sendiri, kita lebih kalau yang kayak gini tuh kita lebih mendetail yang dalamnya. Nyocokin pendapat pendapat sama kalian juga. Kalian yang nonton ini mungkin juga punya pendapat yang sama kayak kita. Kenapa kayak gini gitu. Jadi jadi semoga
kolom komentar tuh isinya pendapat-pendapat kalian. Iya. Ya semoga ini guys ya. Jadi kita tuh bisa ngerasa kalau podcast ini dibuat tuh bukan buat kita berdua doang, Tapi buat kita semua. tapi buat para viewersnya Kyle juga bisa ngerasa podcast itu buat kita rame-rame. Jadi kalian tuh harus ngomong pendapat kalian juga di komen. Betul guys, makanya jangan fast aja ya. Jangan di komen tuh first doang. Oke, jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka, komentar di bawah, kasih pendapat kalian. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian dan jangan lupa di-subscribe channel ini guys ya. Semoga kedepannya gua dan Karan bisa bikin acara ini lagi di channel gua karena ini lumayan seru ya. Lumayan seru. Dan Seru banget malah. gua bener-bener enjoy banget bikinnya sih. banget. Bener ya. Ini video kita tag hampir sejam. Iya lumayan Hampir sih, sejam. hampir sejam. Dan kita bahkan nggak nyadar hampir sejam. Iya sih. Kayak seru banget cuma ngomong doang. Enak ya bikin podcast ya. Enak Kan bikin podcast aja.